Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang asas-asas dan kode etik pembimbingan dan konseling. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok atau nama anggota terlebih dahulu. Yang pertama adalah Saudara Muhammad Faiz Halwani. Yang kedua Muhammad Sayyid Alwi. Terus yang ketiga Baik Putri Anissa Wardatul Aini. Yang keempat Nia Septiana. Dan yang terakhir saya sendiri para kita ini. Langsung saja. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yakni pendahuluan. Dalam pendahuluan ada tiga macam, yakni diantaranya ada latar belakang, penyiasat masalah dan tujuan masalah. Adapun latar belakang, bimbingan konseling merupakan layanan psikologis yang bertujuan untuk membantu individu dalam menghadapi menyelesaikan berbagai masalah personal, sosial, akademik maupun karir di berbagai sektor kehidupan, baik di lingkungan pendidikan, pekerjaan maupun komunitas sosial. Bimbingan dan konseling berperan penting dalam mendukung kesejahteraan emosional dan pengembangan diri individu. Yang kedua, perumusan masalah. Perumusan masalah ada 3 macam, yakni apa asas-asas yang mendasari praktik bimbingan konseling. Terus yang kedua, apa elemen kunci dari kode etik yang harus dipatuhi konselor dan bagaimana perannya dalam menjaga profesionalisme. Dan yang ketiga adalah bagaimana penerapan konsekuensi atas pelanggaran asas dan kode etik. Nah, yang ketiga pada pendahuluan ada namanya tujuan masalah. Di antaranya pertama menjelaskan asas-asas yang mendasari praktik bimbingan konseling. Yang kedua menguraikan elemen kunci kode etik bimbingan konseling dan perannya dalam profesionalisme konseling. Yang ketiga dan yang terakhir yakni mengetahui penerapan konsekuensi atas pelanggaran asas dan kode etik pada bimbingan konseling. Baik, langsung saja ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Faiz Halwani. Kepadanya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian bimbingan konseling, dan selanjutnya kita akan membahas tentang asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama tentang pengertian bimbingan konseling. Apa itu bimbingan konseling? Secara literal terdapat 2 kata yang menyusun kalimat atau frasa dari bimbingan konseling. Yang pertama yaitu bimbingan, yang artinya seseorang yang mendampingi seseorang ataupun pendampingan untuk menyelesaikan. Yang kedua yaitu konseling, adalah kegiatan untuk kegiatan psikologis yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah antara konselor dengan orang yang yang melakukan layanan konseling, sehingga pengertian yang dapat kita ambil yaitu bimbingan konseling adalah sebuah kegiatan yang dimana terdapat interaksi antara konselor dan klien untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Apa urgensi terkait bimbingan konseling? Bimbingan konseling setidaknya kita sering jumpai di ruang lingkup sekolah, di mana guru BK atau guru-guru yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berada di sekolah memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan bimbingan konseling yang bertujuan menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pada siswa, sehingga apapun yang masalah-masalah yang dimiliki oleh siswa
guru BK ataupun orang-orang yang memiliki bidang dalam konseling atau konselor bisa memberikan setidaknya mengikuti atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh murid tersebut. Yang kedua yaitu asas-asas bimbingan konseling. Perlu kita ketahui bahwa bimbingan konseling merupakan sebuah kegiatan atau pekerjaan yang memiliki atau membutuhkan profesionalitas, sehingga terdapat aturan-aturan yang dimana aturan tersebut menjaga bahwa pekerjaan tersebut harus berjalan sesuai dengan kualitas, sehingga kode-kode etik tersebut menjadikan kegiatan bimbingan konseling berjalan seharusnya. Ada beberapa kode etik yang di sini terdapat 12 kode etik. Yang pertama yaitu kode etik atau asas-asas maaf saya ralat, maksud saya asas-asas tentang bimbingan konseling, di mana asas-asas ini terdapat atau berjumlah 12. Yang pertama yaitu asas tentang kerahasiaan, yang kedua kesukarelaan, yang ketiga keterbukaan, yang keempat tentang asas-asas kekinian, yang kelima asas kemandirian, yang keenam asas kegiatan, yang ketujuh asas kedinamisan, yang kedelapan yaitu asas keterpaduan, yang kesembilan yaitu asas kenormatifan, yang ke-10 yaitu asas keahlian, dan selanjutnya asas ahli tangan, dan yang terakhir yaitu asas Turi Handayani. 12 asas ini pada akhirnya akan menjadikan kegiatan bimbingan konseling untuk berjalan sesuai dengan yang seharusnya, sehingga permasalahan yang seharusnya kita selesaikan bisa diselesaikan secara profesional. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara Martin. Selanjutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh saudara Sayyid Muhammad Ali. Kepadanya kami persilakan. Jadi saya akan menjelaskan secara etimologi istilah kode etik berasal dari kata kode yang berarti sistem aturan atau pedoman, dan etik yang berarti norma-norma moral yang mengatur perilaku. Dalam pengertian kode etik, bimbingan dan konseling adalah serangkaian ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu yang terlibat dalam kebijakan. Ada beberapa prinsip kode etik bimbingan dan konseling. Yang pertama, tanggung jawab terhadap kalian. Konselor memiliki kewajiban utama untuk memperhatikan kesejahteraan psikologi dan emosional. Kemudian yang kedua, kompetensi profesional. Konselor harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan pelatihan yang memadai untuk memberikan layanan konseling. Mereka juga harus terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, kerahasiaan informasi. Konselor harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang diberi oleh kalian, kecuali jika ada ancaman serius terhadap keselamatan kalian atau orang lain. Kemudian yang keempat, integritas dalam hubungan profesional. Konselor harus menjaga hubungan profesional yang jujur, adil, dan tidak memanfaatkan kerja untuk keuntungan pribadi. Konselor juga tidak harus menghindari hubungan karena yang dapat merusak objektivitas. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab sosial. Konselor memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui layanan profesional dan etis dalam bermoral. Kode etik ini berperan penting dalam menjaga standar praktik dan memastikan hubungan yang sehat dan profesional antara konselor dan kajian, serta mencegah terjadinya konflik kepentingan. Menerapkan kode etik membantu konselor menjaga kepercayaan dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada kajian. Baik, cuma itu. Terima kasih banyak saudara Ali.
Pembahasan keempat yang akan disampaikan oleh saudari Nia Septiani adanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan pelayanan yaitu yang pertama penghargaan dan keterbukaan. Penghargaan berarti menghormati nilai-nilai dan pengalaman mengisi jati diri yang ada di sementara itu, keterbukaan mengacu pada kesediaan baik konselor maupun klien untuk berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Yang kedua, kerahasiaan dan berbagi informasi. Kerahasiaan adalah prinsip dasar dalam disiplin yang menjamin keamanan dan privasi informasi klien. Kerahasiaan ini untuk membangun kepercayaan dan memfasilitasi kebijakan. Konselor juga dapat berbagi informasi dalam kondisi tertentu seperti konsultasi dengan membahas sejarawan, sejarawan atau ujian dokumentasi. Namun selalu dengan menjaga kerahasiaan identitas klien. Yang ketiga, safety klien. Yang ketiga, safety klien. Safety klien adalah bimbingan dan konseling guru pada tingkat atas lingkungan di mana sesi konseling berlangsung. Pemilihan setting ini sangat penting agar dapat mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas proses konseling. Yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab konselor merupakan fondasi etis yang kompleks mencakup aspek profesional, spiritual, dan personal. Konselor perlu menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi serta mengembangkan diri secara pribadi. Dengan demikian, konselor dapat memberikan layanan yang lebih holistik, efektif, dan berdampak positif bagi klien. Terima kasih untuk saudarinya. Selanjutnya pembahasan terakhir yang akan disampaikan oleh saudari baik Putri Anissa Wardani Aini kepadanya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas pelanggaran serta sanksi terhadap pelanggaran kode etik bimbingan dan konseling. Yang pertama, yang seperti kita tahu bahwa kode etik dalam profesi bimbingan dan konseling adalah pedoman yang mengatur perilaku dan tanggung jawab konselor. Kode ini berfungsi untuk menjaga integritas, membangun kepercayaan antara konselor dan konseli, serta melindungi konseli, yaitu menjamin bahwa konseli mendapatkan layanan yang baik dari konselor. Nah, apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik, dapat merugikan konselor, konseli, serta lembaga dan reputasi profesi bimbingan dan konseling serta keseluruhan. Dan saya akan membahas tentang bentuk-bentuk pelanggarannya. Yang pertama ada pelanggaran umum, yang kedua ada pelanggaran terhadap konseli, yang ketiga ada pelanggaran terkait dengan lembaga kerja, yang keempat ada pelanggaran terhadap rekan sejawat dan pelanggaran terhadap organisasi profesi. Yang pertama itu adalah pelanggaran umum. Pelanggaran umum ini biasanya berbentuk pelanggaran terhadap nilai dan norma serta tindak pidana. Pelanggaran nilai dan norma adalah tindak pelanggaran konselor dengan yaitu tindakan yang mencemarkan nama baik profesi seperti melakukan tindakan yang tidak etis yang diketahui oleh publik. Yang kedua adalah tindak pidana yaitu melakukan kegiatan kriminal yang dapat merusak dari reputasi profesi. Yang kedua ada pelanggaran terhadap konseli yaitu pelanggaran terhadap klien, yaitu dengan bentuk-bentuk pelanggarannya adalah menyebarkan rahasia daripada konseli. Konselor tidak boleh membuka informasi pribadi konseli kepada pihak lain yang tidak berkepentingan. Yang kedua adalah